Tak dulu rombongan dari sana mau datang ini, yang disolatin dulu nih rombongan dari pondok pesantren mau datang, ada kurang lebih 40 orang. Tungguin, apa-apa, karena memang udah ada kepastian akan tungguin, jadi sholatin dulu, tungguin. Nah boleh. Ya kenapa? Boleh ditungguin lil hadisi, karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafi Muslim, dan itu dalam hadis Muslim, Imam Muslim. Ya. Ma min muslimin yusalli alaihi amamatun minal muslimina yablughuna mi'atan kullahum yashbuna lahu illa subbi'u fi. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, ma min muslimin, tidak adapun orang yang muslim, kalau tarkib, tidak adapun orang muslim itu yusalla, ya bukan khobar, yusalla yang disolati alaihi atas muslim. Siapa? Umat minal muslimina, dari orang-orang muslim, ya belughuna, yang sampai, siapa? Umat mi'atan, pada hitungan 100 orang. Ya. Kulluhum, dan adapun keseluruhannya mi'ah, 100 orang tersebut itu ya fauna, memberikan syafaat, siapa? Kulluhum, maksudnya mensolati, lahu, pada muslim, illa syubiu, kecuali diterima syafaatnya siapa? Ummah fihi, di dalam dirinya si muslim, kecuali Allah terima tuh syafaat dari 100 orang yang mensyafaati atas mayit, maksudnya mensolati atas mayit, karena al-maksud bis-sholah alal mayit ad-du'a wasyafaat. Perhatikan, maksud mensolati mayit ini mendoakan dan memberikan syafaat, apa? Pertolongan pada si mayit. Maka ketika 100 orang yang mensolati dia, maka diterima syafaatnya untuk si mayit. Maka dianjurkan, diperbolehkan menunggu kehadiran 100 orang kalau memang sudah dipastikan akan rombongan santri mau datang 100 orang, tungguin lah, kita biar si mayit dapat syafaat. Ma min muslimin, tidaklah adapun seorang muslim yusolli, yang disolati alaihi atas muslim, siapa? Umat minal muslimina, dari orang-orang muslim, ya belughuna, yang sampai, yang melebihi, siapa? Umat mi'atan, pada 100 orang, kulluhum, yang semuanya itu yashma'una, memberikan syafaat, berarti mensolati, lahu, pada muslim, illa syufi'u, kecuali diterima syafaatnya muslim atau umat fihi, di dalam diri muslim, ya diterima itu syafaat, berarti ini si mayit diampuni dosa-dosa, ya walau sulliya, dan apabila sudah disolati, walau sulliya, dan apabila sudah disolati siapa? Alaihi mayit, fahadhara, maka datang siapa? Man, orang, lam yusolli, yang belum sholat, siapa? Man, Ludiba, maka disunahkan lahu, bagi mana apa? Sholatu, sholat, alaihi, atas mayit. Di mayit sudah disolatin berjamaah bareng-bareng, ada rombongan 40 orang. Ya, selesai sholat datang lagi rombongan. Nah, yang belum sempat mensolat, maka sunnah bagi rombongan yang baru datang tadi, yang belum mensolati, walaupun itu mayit sudah disolati, untuk sholat menyolati mayit, datang lagi rombongan itu. Kalau jenazahnya para ulama itu begitu, rombongan pertama banyak, ada rombongan datang lagi, lagi. Nah, semakin banyak yang memberikan syafaat, semakin mungkin itu mayit mendapatkan syafaat, diampuni dosa-dosa. Nah, ulama kan begitu, ribuan orang ingin mensolati, ingin memberikan syafaat, mendoakan, ya. Apabila si mayit sudah disolatin, maka datang ke rombongan yang belum sholat, ya nuhiba lahu as-salatu alaihi wa yaqa'u, dan menjadilah bersolat fardhan, hal yang menjadi sholat fardu, tetap sholatnya dihukumi sholat fardu walaupun tadi sudah disolatin.
gelombang kedua datang tetap itu dihukumi sholat fardu bukan sholat sunnah. Fardu alal kifayah. Wayanwihi maka niat siapa man lam yusalli pada kefarduan tetap niatnya niat fardu walaupun yang datang ini gelombang kedua niatnya tetap fardu bukan sunnah. Waisabu dan dibalas siapa man sawabahu dengan balasan fardu sama pahalanya juga sama pahala fardu bukan pahala sunnah walaupun sudah disolati. Wal afdalu dan adapun yang paling utama lahu bagi man lam yusalli. Tapi yang lebih afdal bagi orang yang belum sempat mensolati itu mayit sudah disolati kita datang terlambat. Yang afdal bagaimana? Wal afdalu adapun yang paling afdal lahu bagi man lam yusalli orang yang belum sempat mensolati apa itu fi'luha melakukan sholat ba'da dafni setelahnya dikuburnya mayit lil ittibai karena mengikuti ada datang kucuk-kucuk ke masjid yang meninggal ulama itu keburu udah dibawa misalkan atau belum dibawa tapi sempit tempatnya udah kan nyolatinnya kalau udah dikubur lil ittiba li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburan kita sholat nggak apa-apa ya dikubur kuburan sholatnya ba'da dafni lil ittibai ya ba'da wujubis sholat alaihi minal ladina hadaru awalan kama huwa zahir lil ittiba wa huwa ma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala kuburi jama'atin pada Muhammad ini pernah sholat di atas kuburan jamaah banyak. Maklumun annahum innama dufinu ba'da sholati alaihi itu maklum beliau melakukan hal tersebut setelah para mayit ini para jenazah ini dikuburkan ya Allah ya berkarim wala yutabu dan tidaklah disunahkan liman bagi orang shollaha yang sudah mensolati siapa man pada mayit walaupun faridan walaupun adanya sholat itu sholat munfarid dia sendirian nyolatin mayit nggak sunnah bagi dia i'adatuha mengulangi sholatnya ma'a jama'atin bersama dengan jamaah. Ente udah sholat pertama al mayit ya datang lagi rombongan ulama besar lu mau sholat lagi ikut ulama nggak sunnah dan itu udah nyolatin tadi nggak perlu lagi udah ngulangin lah iadah itu hukumnya tidak sun walaupun ente pertama nyolatinya sendirian mengulangin bersama jamaah tetap tidak disunahkan. Baik a'adaha dan maka apabila mengulanginya siapa man sholaha orang yang sudah mensolati mengulangi pada sholat baik a'adaha maka apabila mengulangi sholatnya man sholaha orang yang sudah mensolati ya waqa'at maka terjadilah bersolat menjadilah apa sholat naflan menjadi sholat sunnah. Kalau memang dia masih mau mengulangi lagi ya maka sholat yang kedua itu dihukmi sunnah dihukumi sholat yang menjadi sholat sunnah. Wajabat lah niatul fardiyah tetap wajib bagi dia niat fardiyah tetapi hukum yang menjadi hukum sholat sunnah. Waqala dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama berkata wal al-i'adah itu adapun mengulangi sholat itu khilaful aula hukumnya khilaful aula berarti bertolak belakang dengan yang paling aula ya mau tidak dianjurkan untuk mengulangi sholat alal mayit. Ya Allah ya Karim bismillahirrahmanirrahim walal mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bidharaini amin ya rabbal wa tasihu dan sahaba as-salatu mensolati ala mayyitin atas mayit ghaibin yang ghaib sah mensolati atas mayit yang ghaib an baladin dari satu desa atau satu wilayah ya boleh kita mensolati pada mayit yang ghaib yang bukan dari wilayah kita. Gambarannya bagaimana? Bi'ayakuna dengan gambaran adanya siapa al-mayyitu mayitnya itu bimahallin berada di tempat ba'idin yang jauh anil baladi dari batas batas kota
bihaitsu la yungsabu, dengan sekiranya tidak dinisbatkan siapa mayit ilaiha pada balad, dia bukan penduduk situ, bukan orang situ, berarti dia misalkan kalau di sini berarti dia orang Jawa Tengah, dia tidak dinisbatkan ke daerah Jakarta atau Bekasi, dia orang Jakarta, kita orang Bekasi, ya kan, bukan dinisbatkan, ya, berada di luar satu kampung. Urfan secara urfinya, la yusabut, yang disebutkannya mayit ilaiha pada balad, urfan secara urfi dia bukan warga situ. Dan karena mengambil min qauli Zarkasi, dari ucapan Imam Zarkasi, inna kharijas sur, itu ucapannya, inna kharijas sur, sesungguhnya di luar batasan al-qaribi yang dekat minhu dari sur itu pada khilihi, seperti di luar batasan inna kharijas sur al-qarib minhu pada khilihi, menurut Imam Zarkasi. Ya, orang yang berada di luar batasan desa yang dekat dari desa tersebut itu seperti hukumnya di luar desa. La ala ghaibin, tidak sah salat atas mayit yang ghaib, yang tidak ada, an majlisihi, dari tempat majlisnya, tempat duduknya, muridis sholat, orang yang ingin menghendaki sholat biha, di dalam gak sah kalau kita sholat ghaib, ya. Tetapi pada mayit yang tidak hadir di tempat yang kita berada, nih mayitnya ada di Kranji, kita sholat ghaib di sini, itu kan nggak hadirnya, bukan tidak hadir dalam satu balad, tapi masih satu wilayah. Mayitnya kita di sini, mayitnya misalkan di kampung sebelah, itu termasuk masih mayit hadir hukumnya. Berarti kalau kita sholatnya di sini tapi sholat ghaib, padahal mayitnya ada di kampung sebelah, nggak sah, ya, karena syaratnya tadi harus berada di luar batasan wilayah. Ya, kalau masih dalam satu wilayah, cuma dia nggak ada di tengah-tengah kita, ada di kampung sebelah tuh, ya, itu belum dikatakan sholat ghaib. Harus kita sholat di sono, ya, batasannya dekat di sini lah, ya, radiusnya tidak sampai batasan wilayah, ya, desa ataupun kota. Wa in kamurat, walaupun luas apa balad, walaupun wilayah tersebut misalnya luas atau jauh, tapi masih satu wilayah, nggak sah kalau sholatnya sholat ghaib. Yang namanya kampung kan kadang ada batasan sawah, lapangan, kebun, jaraknya antara rumah warga satu, warga padahal masih satu RT dulu. Ya, karena kalau di kampung itu ada sawah, ada kebun, lapangan, ya, tetangganya jauh-jauh. Tetap sholatnya harus sholat hadir, tidak boleh sholat ghaib. Nah, ya memang seperti itu. Ela ala ghaibin an majlisi, dari majlisnya. Tapi lau ta'adzar, apabila sulit al-huduru, mendatangi lahu pada janazah, binahwi habsin, dengan semisal di penjaranya dia, au maradin, atau karena sakit, jazat, maka diperbolehkan apa sholat binaidin, dalam kasus ta'adzar al-hudur. Kalau memang sulit bagi kita untuk mendatangi jenazah yang hadir, disebabkan karena memang kita tertahan, ada PPKM, mau ke Jakarta nggak boleh, ya, nggak boleh, disekat oleh pemerintah PPKM, ya, orang tua kita meninggalnya padahal dekat, nggak boleh lewat, ya udah terpaksa. Atau karena lagi sakit, kalau sono kayaknya berat banget, sono lagi banyak pandemi, ya, zona merah, takut ketularan, udah kita sholat ghaib aja di sini. Nah, zaman sekarang bisa diterapin. Jadi zaman pandemi ini, Jakarta misalkan zona merah, Bekasi zona hijau. Saudara kita ada yang meninggal di Jakarta, ya, takut ketular atau tak ke sono nggak boleh, udah sholat ghaib aja di sini. Sholat ghaib alal aujah, menurut qaul aujah, ya. Al-aujahi, menurut qaul aujah. Sedikit lagi, wa tasiu, dan sah apa salat ala hadirin, atas orang yang hadir.
atas mayit yang hadir, wa tasihu dan sah ala hadir atas mayit yang hadir, madhunin yang sudah dikubur, sudah dipendam siapa hadir, walau ba'da bilaihi, walau ba'da balaihi, walaupun salat itu setelah hancurnya madhun, mayitnya dipendam tadi, boleh. Ente baru denger lagi di pondok nih kabar duka orang tua ente mati sebulan yang lalu, kan gitu. Sengaja mau kiai gak kasih tahu, biarin. Ada bapaknya udah mati kemarin sebulan. Sekarang baru dengar, ya Allah, ya udah sholat di sana pas lagi pulang, ya walaupun bapak kita udah hancur sebut, boleh, ya boleh, ini maksudnya begitu ya. Kita santri kan bisa ada biar lebih berita duka jangan dikabarin, biarin ya. Biarin jangan dikabarin, kalau dikabarin pura-pura nangis bisa pulang ya. Ya, pura-pura nangis biar bisa diizinin bu. Makanya gak usah dikabarin kalau lagi mondok itu nggak usah udah dengar kabar luar. Ya, bisa Syafid anaknya sedang berjuang di jalan Allah. Tuh, itu relakan ya. Ya, bapak kita meninggal ya. Ntar kalau udah libur pulang baru dah tuh kita ziarah sholatin dulu, belum sempat nyolatin abah ini ya, nyolatin. Walaupun udah sudah berubah, istilahnya sudah berubah itu mayitnya ya. Boleh walau ba'da bilaihi, walaupun sholat itu setelah rusaknya hancurnya mayit. Ghayatul lisihah. Ya, goyah puncak bagi sahnya sholat itu boleh untuk kita melaksanakan sholat. Wahia lirati al-qail, ini menolak atas ucapan orang yang berkata bianahu yusharatu baqi syai'in al mayyit, disyaratkan harus mayit itu masih utuh. Nah ini walau ba'da bibalaihi, ini jawaban atas pendapat ulama yang mengatakan syaratnya mayitnya harus utuh. Ya, jadi ada dua pendapat. Tetapi di sini ghairi nabiyyin, yang selainnya ya, yang bukan mayit yang bukan jenazah nabi. Kalau jenazah ya jenazah para nabi nggak boleh kita sholati ziarah ke makam nabi, berangkat umroh mau nyolat sholatin Nabi Muhammad nggak boleh. Dikhabarin berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al-yahud wal nasara, Allah akan melaknat pada orang Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka menjadi masjid. Ini maksud hadis tersebut. Bukan kita nggak boleh sholat atau bangun masjid di depannya ada kuburan. Orang-orang Wahabi begitu, jangan di masjid ada kuburannya di depan. Ya, maksud dari pengarahan hadis Nabi tersebut ini menjadikan kubur-kuburan para nabi mereka menjadi masjid, itu maksudnya mensolati para nabi mereka. Gak boleh kita mensolati mayit atas daripada para nabi. Ini maksudnya pengarahannya ke situ ya. Jadi mensolat jenazah ala nabi bagi orang yang tidak mengalami zaman nabi itu tidak diperboleh. Ada saatnya ini. Tapi kalau selain nabi boleh, para wali yang datang ziarah sholat itu boleh. Ya. Kalau mereka kan udah kuburan di masjid udah boleh. Nah ini secara mutlak mengarahkan ke sana. Ini bisolatihim ilaiha, mensolati atas mayit para nabi. Qala al-Bujairami wa dilalatu hadza 'ala al-mudda'i inma hiya bi tariqatil qiyas innal yahuda wan nasara kanu yusalluna al-maktubah li qubul anbiya. Ya, ini dikiaskan kepada hal tersebut. Maksudnya mereka melakukan sholat pada kuburan nabi. Min ahli Fatihah sumakol wallahu a'lam bishawab. Ya, kok ya dibaca terlebih dahulu.